Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aisyah dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Aisyah Yogyakarta. NIM saya 2010901035. Di sini saya akan memberikan argumen atas analisis yang dilakukan tentang persoalan tafsir ilmiah terkait proses pembusukan menggunakan 3 pendekatan, yaitu Burhani, Irfani, dan Bayani, yang diisyaratkan dalam surah Az-Zumar ayat 21. Jadi kalau diringkas, Bayani itu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, sedangkan Irfani yang berpijak pada intuisi atau wahyu, dan Burhani ini yang berpijak pada peranan akal atau ra'yu. Jadi pada intinya dalam kita menggunakan ketiga pendekatan tadi, Bayani, Burhani, dan Irfani. Pendekatan Bayani ini menghasilkan pengetahuan lewat analogi realitas non-fisik atas realitas fisik. Sedangkan pendekatan Irfani ini menghasilkan pengetahuan lewat proses penyatuan rohani pada Tuhan dengan pernyataan universal. Dan pendekatan Burhani ini menghasilkan pengetahuan melalui prinsip-prinsip logika atas pengetahuan sebelumnya yang telah diyakini kebenarannya. Kita masuk ke dalam proses pembusukan menggunakan pendekatan Bayani atau teksnya yang diisyaratkan dalam surah Az-Zumar ayat 21. Yang artinya, apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian menjadi kering, lalu engkau melihat kekuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran Surat Az-Zumar ayat 21. Nah, bisa kita lihat di akhir ayat, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Nah, itu tuh kita disuruh merenung pelajaran apa yang bisa kita petik dari ayat ini. Nah, untuk memetiknya tentu kita tidak bisa hanya membaca teksnya saja atau bayaninya, tapi diimbangi dengan ilmu pengetahuan yang dilibatkan. Nah, kita masuk ke proses pembusukan menggunakan pendekatan Burhani atau ilmu pengetahuannya. Akibat tidak ada pembusukan. Pembusukan ini sangat penting bagi kehidupan manusia. Jika tidak ada pembusukan, bumi akan dipenuhi sampah. Menurut William Jaja dalam buku Langkah Jitu Membuat Kompos dari Kotoran Ternak dan Sampah 2008, pembusukan adalah proses perombakan senyawa mengandung protein oleh bakteri sehingga menghasilkan buah busuk. Dalam kehidupan manusia, pembusukan sering terjadi pada makanan segar seperti buah-buahan dan sayuran. Proses pembusukan tidak hanya menimbulkan buah busuk saja, tetapi juga mengubah sifat benda. Contohnya, buah mangga yang bagian kulit luarnya berwarna hijau ketika busuk, warnanya berubah menjadi kehitaman dan teksturnya lembek. Nah, dampak akibat tidak adanya proses pembusukan. Dilansir dari situs The Smarter Way to Learn, bakteri dan jamur termasuk dekomposer atau pengurai serta mikroorganisme penyebab pembusukan. Kumpulan limbah dan sisa organisme yang mati akan diuraikan oleh mikroorganisme untuk kemudian dilepaskan kembali ke alam, sehingga tidak ada tumpukan sampah, limbah, ataupun organisme yang mati di atas tanah. Andai tidak terdapat proses pembusukan dalam kehidupan, apa yang akan terjadi? Bumi ini akan dipenuhi sampah organik seperti sisa bahan makanan, sayuran, buah, kotoran hewan, organisme yang mati. Akibatnya, lingkungan menjadi kotor dan tidak sehat. Selain itu, tumpukan sampah tersebut akan mengganggu kesehatan tubuh makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Ketika ada kumpulan limbah dan sisa organisme di tanah, pengurai atau dekomposer akan mengurai serta mengubahnya menjadi nutrisi yang diperlukan produsen, yakni tumbuhan. Namun, jika tidak ada pembusukan, produsen tidak akan memiliki nutrisi yang cukup untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Akibatnya, banyak organisme termasuk manusia dan hewan tidak bisa bertahan hidup di bumi. Mengapa harus ada pembusukan? Sering manusia berpikir, mengapa harus ada pembusukan di muka bumi ini? Dalam istilah ilmiah, pembusukan ini sering disebut dengan dekomposisi. Pembusukan adalah salah satu perubahan secara kimia yang dialami makhluk hidup yang telah mati. Makhluk hidup yang mati akan mengalami kerusakan struktur atau susunan yang dilakukan oleh dekomposer, baik tanaman, hewan, manusia, sama-sama akan mengalami pembusukan atau penguraian dalam bantuan mikroorganisme tertentu. Lansir situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Rubrik Sumber Belajar,
Dekomposer atau media pembusukan yang berperan dalam proses pembusukan diantaranya adalah bakteri, jamur, semut, dan belatung. Proses pembusukan memiliki peran penting agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Lantas sebenarnya mengapa harus ada proses pembusukan? Nah, salah satu alasannya yaitu mempengaruhi kesuburan tanah. Tidak hanya memberikan tekstur, organisme dekomposer juga berperan dalam membentuk struktur tanah serta menentukan tingkat kesuburannya. Tanah tersusun atas partikel yang terikat satu sama lain. Pengikat partikel inilah yang terbentuk dari bahan organik yang mana bahan tersebut yang dihasilkan oleh organisme dekomposer dalam tanah. Organisme ini juga dapat membuka pori-pori dalam tanah yang manfaatnya adalah membuat tanah menjadi gembur atau subur. Proses pembusukan memainkan peran kunci dalam mempertahankan keseimbangan ekosistem di bumi. Alasan yang kedua adalah mencegah penumpukan organisme mati. Satu lagi alasan mengapa harus ada proses pembusukan adalah untuk mencegah penumpukan organisme mati. Proses pembusukan secara perlahan akan mendekomposisi zat organik melalui bakteri dan mikroorganisme lainnya hingga hal tersebut terurai secara sempurna. Tanpa adanya proses pembusukan, organisme mati tidak akan terurai, menumpuk, dan memenuhi bumi. Mengutip dari Trust for Life, hutan gugur beriklim sedang saja menghasilkan sampah daun lebih dari 3 ton per hektar setiap tahunnya. Sedangkan luas hutan dunia adalah sekitar 4,07 juta hektar. Bayangkan berapa banyak daun mati yang akan menumpuk jika tidak adanya proses pembusukan. Selain daun mati, tubuh hewan mati, tubuh manusia, kotoran hewan dan manusia, serta urinnya akan berada di bumi tanpa terurai. Tanpa adanya proses pembusukan, semua sisa zat organik tersebut akan memenuhi bumi, menempati sebagian besar lahan, dan tumpukan tersebut akan terus bertambah hingga memenuhi bumi. Dengan organisme mati akan terurai dan menyediakan nutrisi bagi organisme baru yang lahir ke bumi. Nah, pelajaran yang bisa dipetik dalam proses pembusukan ini yaitu pentingnya proses pembusukan untuk siklus hidup manusia. Dan ini bisa dikatakan menggunakan pendekatan irfani. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan atas argumentasi terkait proses pembusukan menggunakan 3 pendekatan yaitu burhani, irfani, dan bayani. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.